Halo teman-teman semua. Hari ini aku ingin bicara dari hati ke hati tentang sesuatu yang sering mungkin kamu, aku, dan kita semua simpan rapat-rapat karena kita ngerasa malu. Utang dan pinjol. Mungkin saat ini kamu merasa dunia sudah runtuh. Gak berani angkat telepon dari nomor yang tidak dikenal, yang nelponin tiap pagi, siang, malam, setiap waktu, dan spam terus. Atau ngerasa gagal sebagai manusia. Tapi ketahuilah, kamu tidak sendirian. Jeratan utang ini tidak mengenal status. Dari yang pengangguran, udah punya pekerjaan gaji UMR, sampai kelas direktur pun dengan gaji ratusan juta pun bisa aja terjebak di posisi yang sama. Jadi, langkah pertama untuk sembuh adalah berhenti menghakimi dirimu sendiri. Hutang ini adalah masalah finansial, bukan ukuran harga dirimu sebagai manusia. Sebelum kita bahas solusinya, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Ada 5 tanda kalau kesehatan finansial kita sedang dalam lampu merah. Pertama, kamu sering hanya sanggup bayar minimum payment kartu kredit. Kedua, kamu punya lebih dari 3 aplikasi pinjol aktif, padahal aturan OJK menyarankan maksimal hanya 3 pinjol aja. Ketiga, cicilanmu sudah lebih dari 30% dari total pendapatan bulanan kamu. Keempat, kamu mulai berutang hanya untuk membeli kebutuhan pokok seperti makan atau hal-hal konsumtif lainnya. Dan yang terakhir, yang paling berbahaya, kamu mulai melakukan gali lubang tutup lubang. Kalau kamu merasakan minimal 2 saja dari 5 tanda yang aku sebutin tadi, artinya kamu harus segera bertindak sebelum beban mentalnya menjadi depresi berat. Oke, kita lanjut. Aku bakal bahas mengapa sih kita bisa ada di posisi seperti ini, mengapa kita bisa terjebak. Kenapa sih kita bisa sampai di titik ini? Biasanya ada 2 jalur. Pertama, jalur darurat. Seperti biaya medis keluarga yang gak pernah kita sangka atau gak pernah kita duga. Mungkin ada satu dari keluarga kamu yang sakit parah sehingga kamu harus mengeluarkan pengeluaran yang banyak banget, bahkan sampai hutang. Ini murni keadaan terdesak. Kedua, jalur gaya hidup atau social currency. Keinginan untuk diakui secara sosial lewat barang konsumtif atau liburan yang sebenarnya kamu itu gak mampu untuk beli itu, tapi kamu maksain. Iklan sekarang sangat masif membujuk kita untuk beli sekarang, bayarnya nanti. Atau biasa atau familiar kita sebut pay later ya. Sadari bahwa keinginan kita seringkali lebih besar daripada kemampuan kita. Dan itu manusiawi. Tapi sekarang saatnya kita harus ambil kendali lagi. Lalu, gimana caranya kita bisa keluar? Ini langkah nyata yang bisa kita lakukan sekarang. Stop pinjam lagi. Atau stop pinjol lagi. Stop meminjam lagi. Jangan pernah ambil pinjaman baru untuk menutup yang lama. Gali lubang, tutup lubang bukanlah solusi. Itu tuh hanya menunda kehancuran yang lebih besar nantinya. Mulai urutkan prioritas jika pendapatan kita terbatas. Selamatkan dulu hutang-hutang yang ada agunannya. Contohnya seperti rumah atau motor, agar asetmu gak hilang. Lalu baru bisa ke utang tanpa agunan seperti kartu kredit atau pinjol. Bisalah kita negosiasikan kemudian.
Gunain hak negosiasi. Banyak yang nggak tahu kalau kita tuh punya hak untuk minta restrukturisasi. Kamu bisa minta penghapusan bunga atau denda kepada pemberi pinjaman jika benar-benar kita lagi di kesulitan finansial. Aku yakin bisa. Karena apa? Suatu lembaga dari kita nggak bayar sama sekali, mending kita bayar semampu kita dulu. Itu tantangannya. Konsolidasi utang. Jika memungkinkan nih, cari lembaga manajemen utang resmi untuk menyatukan utangmu menjadi satu cicilan yang lebih ringan dengan tenor yang lebih panjang. Hadepin, jangan lari. Jika ada penagih atau debt collector, respon baik-baik, sekali dua kali. Beritahu kondisi jujur agar mereka tahu kamu punya komitmen membayar meski sedang sulit. Ingat, debt collector mereka itu dilarang melakukan kekerasan atau menagih di luar jam yang ditentukan. Teman-teman, keluar dari utang butuh waktu dan perjuangan yang ekstra. Ingatlah rasa sakit dan stres saat ini agar menjadi pengingat yang kuat supaya kita tidak jatuh ke lubang yang sama di masa depan nanti. Mulailah hidup sesuai kemampuan kita, bukan sesuai kemauan. Jangan hadapi ini sendirian, cari support system, siapa keluarga, pasangan, sahabat, atau bahkan kalau memungkinkan konsultan keuangan. Keterbukaan kepada orang terdekat kita seperti pasangan sangat penting agar proses penyelesaian ini tidak menjadi beban rahasia yang menghancurkan hubungan. Sebelum aku tutup, ada kisah nyata seorang ibu yang terjebak ratusan juta karena biaya medis anaknya. Namun dengan konsistensi menabung perlahan dengan negosiasi yang jujur tadi itu, satu persatu utangnya mulai lunas. Kamu pun bisa, karena ini bukan akhir kehidupan, melainkan awal dari cara hidup yang baru, yang lebih bijak dan tenang. Tetap semangat, tetap bekerja keras, dan mari kita perbaiki masa depan finansial kita bersama. Saya Muhammad Rizky dari Helom. Sampai jumpa di video berikutnya.